Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam kepada Bapak, Ibu, Saudara semua yang dicinta dan diberkati oleh Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan kita masih dipelihara sama Tuhan pada Rabu malam ini tanggal 30 Agustus tahun 2023. Besok hari Kamis adalah hari yang terakhir di bulan Agustus. Selalu kita memasuki di bulan September, memasuki bulan Desember. Dari September, Oktober, November, Desember, berarti tinggal berapa bulan lagi atas rahmat dan anugerah Tuhan kita diizinkan hidup di tahun 2023. Kita minta sama Tuhan kiranya anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupan kita. Renungan firman Tuhan pada malam hari ini, akhir hidupmu mendahsyatkan dan lenyap selamanya engkau. Minta ampun sama Tuhan. Itu ayat Alkitab. Takut saya sama Tuhan. Dengan statement ini supaya apa? Supaya kita takut sama Tuhan. Kita selalu berharap kepada Tuhan. Kita mau andalkan Yesus. Hati kita mau melekat dengan Yesus. Sebab Tuhan berfirman di dalam Yakobus pasal 4 ayat 14. Saya mau baca Yakobus pasal 4 ayat 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Oh, hidupan kita hanya sebentar. Kita sifatnya musafir di dunia ini. Kita hidup hanya oleh anugerah Tuhan. Kalau saya bisa dipelihara sama Tuhan, bisa terus melakukan pekerjaan Tuhan sampai detik ini, bersama Bapak Ibu bisa terus eksis, bisa sehat melakukan pekerjaan Tuhan, anugerah Tuhan yang besar. Tapi ingat kata firman Tuhan, hidup manusia seperti uap yang sebentar kelihatan, yang sebentar akan lenyap. Banyak teman-teman rekan-rekan kita yang sudah Tuhan panggil, semuanya suatu hari akan berakhir. Contoh tahun 2023, sebentar lagi berapa bulan lagi yang berakhir? Bulan Agustus pada waktu kita kemarin, baru 2 minggu yang lalu Bapak itu kita melaksanakan ibadah ucapan syukur hari kemerdekaan Indonesia. Sekarang waktu begitu cepat, sudah tanggal 30 Agustus. Berarti sudah 13 hari, saudara. Cepat sekali waktu-waktu. Oleh karena itu mari kita dengan percepatan pula kita mau cinta Tuhan Yesus. Saya Pastor Yakub Rahmat. Saya akan menyanyikan sebuah pujian. Oh, besar, besar anugerah Tuhan. Sebab hidup kita hanya oleh anugerah Tuhan. Tanpa anugerah Tuhan kita gagal, kita sudah binasa. Kita tidak tahu arah hidup kita. Tapi hidup kita senantiasa minta belas kasihan pimpinan Tuhan. Oh, besar, besar anugerahnya, amin, haleluya. Oh, besar, besar kuasanya, amin, haleluya. Tak terhitung, tak teringat kasih-Nya, amin, haleluya. Oh, besar, besarlah kasih Allah, amin, haleluya. Oh, besar, besar anugerah Engkau Bapakku Tuhan Yesus. Oh, besar, besar kuasanya, amin, haleluya. Tak terhitung, tak teringat kasih-Nya, amin, haleluya. Oh, besar, besarlah kasih Allah, amin, haleluya. Oh, besar. Efesus pasal 3 ayat 18 bagikan firman Tuhan. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus di dalam kehidupan kita, amin, haleluya. Oh, besar, besar anugerah Tuhan Yesus. Oh, besar, besar kuasanya, amin, haleluya. Tak terhitung, tak teringat kasih-Nya, amin, haleluya. Oh, besar, besarlah
kasih Engkau Bapakku Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Amin. Haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Haleluya. Oh ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya. Sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Haleluya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Oh Yesus, Bapa yang sangat Kucintai. Oh besarlah kasih Engkau Bapakku Tuhan Yesus. Sucikan mulutku Bapa, hatiku dan pikiranku Bapa. Layakan sebentar kami malam ini mau baca firman-Mu. Haleluya. Firman-Mu Bapa, ku taruh dalam hatiku, ku lakukan dengan setia dan taat. Amin. Ku lakukan dengan setia dan taat. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami, juru selamat kami, sentral kami. Engkau di atas segala-galanya. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam damai sejahtera. Selamat malam kepada Bapak, Ibu, Saudara semua dicinta Tuhan Yesus. Atas rahmat anugerah Tuhan, Bapak Ibu bisa setia bersama saya. Terus ikuti firman Tuhan, ikuti jejak Tuhan Yesus, dan kita melangkah di jalan Tuhan. Pada Rabu malam tanggal 30 Agustus 2023, kita semua menantikan kedatangan Tuhan dengan semangat yang tinggi Bapak Ibu. Kita mengikuti Yesus, ya, kan suatu hari kelak dunia akan berakhir, ya. Sesuai dengan tema firman Tuhan serem saudara. Statement ini ada nanti kita baca. Yeskiel pasal 27 ayat 1 sampai 36, satu pasal penuh kita baca. Air hidupmu mendahsyatkan, lenyap selamanya engkau. Wow, minta ampun sama Tuhan. Tapi mari Bapak Ibu, ini buat mereka-mereka yang hidupnya sembrono, hidupnya di luar firman Tuhan. Air hidupnya dahsyat, mati, lenyap saudara selamanya. Ya, tapi bagi kita semua tidak. Karena kita mau menikmati janji Tuhan yang sempurna. Oleh itu mari kita mau cinta Yesus. Kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Karena cintanya Tuhan luar biasa loh. Kalau tadi sudah saya bacakan ya. Aku berdoa Efesus 3:18. Supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus. Nah, kita adalah orang kudusnya Tuhan. Dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Itu bicara salib Kristus. Betapa panjang lebar itu berarti sisi horizontal, Bapak ya. Tinggi dan dalamnya sisi vertikal itu salib Kristus. Cintanya Tuhan luar biasa. Dan ternyata hidup kita seperti uap. Yakobus pasal 4 tadi dikatakan seperti uap. Tetapi mari, selagi kita hidup masih sifatnya sementara, tapi kita mau hidup bagi Kristus. Dan Tuhan mau pakai Bapak Ibu Saudara semua bersama saya untuk alat kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita baca firman Tuhan pada malam hari ini. Yeskiel pasal 27 cukup panjang. Dari ayat 1 sampai 36. Demikian firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai engkau anak-anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Tirus. Dan katakanlah kepada Tirus yang terletak di pintu masuk lautan. Dan yang berdagang dengan bangsa-bangsa di banyak daerah pesisir. Beginilah firman Tuhan Allah. Hai Tirus, engkau berkata,
Aku kapal yang amat indah, wilayahmu di tengah lautan. Ali bangunmu membuat keindahanmu sempurna. Seluruh badanmu mereka buat dari kayu senobar senir. Mereka mengambil ars Libanon, membuat bagimu tiang layar. Pontar bantin dari Basan dipakai untuk dayungmu. Geladakmu mereka buat dari tulang gading, ditatakan di cemara dari pantai Kitim. Layarmu diperbuat dari lanan halus yang berwarna-warni dari tanah Mesir. Itulah tandamu, dan tendamu diperbuat dari kain ungun tua dan kain ungun muda dari pantai Elisa. Orang Sidon dan Awad menjadi pendayungmu, tukang-tukangmu hai Tirus berada padamu, mereka menjadi pelaut-pelautmu, tua-tua Gebal dengan ahli-ahlinya berada padamu, hendak memperbaiki kerusakan-kerusakanmu. Segala kapal laut beserta anak kapalnya berlabuh padamu, hendak menukarkan barang dagangannya. Orang Persia, Lut dan Put yang menjadi prajuritmu ada dalam ketentramanmu. Perisai dan ketopong digantungkan padamu. Mereka menambah semarakmu. Orang Awad dan tentaranya memanjat di atas tembok-tembokmu sekeliling, dan orang Gamat di atas menara-menaramu. Mereka menggantungkan perisai-perisaimu pada tempat tembokmu sekeliling. Mereka membuat keindahanmu sempurna. Coba kalau lihat, saudara. Sampai Tirus dipuji begitu indah luar biasa, berarti dia ada ketinggian hati, saudara. Ini sama dengan kehidupan manusia saat ini. Banyak kalau orang sudah sukses dagang, sukses ini banyak bicara ke dagang, pedagang, pebisnis, pengusaha. Tapi beda. Pengusaha-pengusaha, pedagang yang tidak takut akan Tuhan, arogansi, sombong, dia tidak menghormati Tuhan, melecehkan Tuhan. Sampai dia berdagang di Tarsis. Coba saya mau baca 12. Tarsis berdagang dengan engkau dalam segala macam harta yang banyak. Mereka menukarkan perak, besi, timah putih, dan timah hitam ganti barang-barangmu. Yawan, Tubal, dan Mesek berdagang dengan engkau. Mereka menukarkan budak-budak barang-barang tembaga ganti barang-barang daganganmu. Dari Betogarma mereka menukarkan kuda kereta, kuda tunggang, dan bagal ganti barang-barangmu. Orang Rodos berdagang dengan engkau. Barang banyak daerah pesisir menjadi daerah pasaranmu. Mereka membawa kepadamu tulang gading dan kayu arang sebagai upeti. Edom berdagang dengan engkau karena banyaknya hasil-hasilmu. Mereka menukarkan permata batu darah, kain ungu muda, pakaian berwarna-warna, kain lenan halus, karang dan batu delima ganti barang-barangmu. Yuda dan tanah Israel berdagang dengan engkau. Mereka menukarkan gandum dari Minit, mur, madu, minyak, dan balsam ganti barang-barang daganganmu. Damsik berdagang dengan engkau karena banyaknya hasil-hasilmu, karena segala macam barang-barangmu yang banyak. Anggur dari Helbon, bulu domba dari Sakar, dan anggur ditukarkan mereka ganti barang-barangmu. Besi yang sudah dikerjakan dari Usal, kayu teja, tebu ada di antara barang-barang daganganmu. Dan berdagang dengan engkau dalam kulit pelana untuk menunggang kuda. Wah, saudara, semua ini kalau saya ini barang-barang dagangan ini betul orang pebisnis sibuk sekali. Lewat laut segala macam, saudara. Seperti saat ini. Semua pedagang-pedagang pebisnis kan import ekspor melalui laut, saudara. Ya, coba kita perhatikan tentu sini. Arab dan semua pemuka Kedar berdagang dengan engkau dalam anak domba. Domba jantan dan kambing jantan, dalam hal itulah mereka berdagang dengan engkau. Pedagang Seba dan Rema berdagang dengan engkau. Mereka menukarkan yang terbaik dengan segala rempah-rempah dan segala batu permata yang mahal-mahal, dan emas ganti barang-barangmu. Haran, Kane, Eden, Asyur, dan Kilmat berdagang dengan engkau. Mereka berdagang di pasar-pasarmu dalam jubah-jubah yang maha indah, kain ungu tua, pakaian yang berwarna-warni, permadani yang beraneka warna, dan tali berpilin yang teguh. Kapal-kapal Tarsis membawa barang-barang dagang ini bagimu, penuh dengan muatan berat engkau di tengah lautan. Sampai dari Tarsis, saudara, berarti sama dengan waktu Yunus. Kalau saya baca Yunus pasal 1 ayat 3, pantasan Yunus waktu disuruh Tuhan untuk pergi ke Niniwe, tapi dia lari ke Tarsis, seperti dalam Yunus pasal 1 ayat 3 saya mau baca. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafu dan mendapat sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membawa biaya perjalanannya
lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Perhatikan saudara. Jadi ternyata di Alkitab di sini mau ke Tarsis, ayat 25. Kapal-kapal Tarsis membawa barang-barang gedangan ini bagimu, penuh dengan muatan berat engkau di tengah lautan. Tempat pedagang pebisnis yang sibuk semuanya. Lupa sama Tuhan, saudara. Ini kalau lupa sama Tuhan, lihat. Orang kalau sudah lupa sama Tuhan, ingatnya tamak akan uang, saudara. Lihat, saya mau baca dulu sampai terakhir ya. Ayat 26. Kalau lautan luas pendayungmu membawa engkau, tetapi badai timur melandamu di tengah-tengah lautan. Hartamu, barang-barangmu, daganganmu, anak kapalmu, dan pelaut-pelautmu, tukang-tukangmu, dan pedagang-dagangmu dengan semua prajurit-prajuritmu yang ada padamu. Ya bersama seluruh penumpang-penumpangmu terbenam dalam lautan pada hari tenggelammu. Mendengar teriakan pelautmu, gemetarlah tanah daratan. Mereka turun dari kapalnya yang mengayun dayung semua. Anak kapal pelaut semuanya ke daratan lari mereka. Ratapan kuat, teriakan pahit diperdengarkan terhadapmu. Taruh abu di atas kepala, berguling-guling dalam debu. Mereka menggundul diri demi engkau dan melilitkan kain kabung. Mereka menangis, jiwa merana karena engkau. Suatu rapatan yang pahit dalam meratap karena engkau mereka mengucapkan, menangiskan ratapan. Siapa seperti Tirus yang sudah dimusnahkan di tengah lautan? Sesudah barang damu datang dari laut, engkau mengenyangkan banyak bangsa-bangsa. Dengan banyaknya hartamu, daganganmu, engkau memperkaya raja dunia. Coba nih, semua kaya barang, dagang, bisnis. Tapi ingat semua mereka lupa sama Tuhan pasti. Ayat 34, sekarang engkau dirusak, dilenyapkan dari permukaan laut dan tenggelam di dasar lautan. Daganganmu dan seluruh penumpangmu tenggelam dengan engkau. Orang pesisir kaget semua melihatmu. Raja-rajanya menggigil, mukanya berkerut. Ayat 36 terakhir. Pedagang bangsa-bangsa bersuit-suit terhadapmu. Akhir hidupmu mendahsyatkan dan lenyap selamanya engkau. Amin. Demikian firman Tuhan. Sudah kita baca satu pasal penuh. Yesaya pasal 27 bicara pebisnis, pedagang yang sombong, mengandalkan kekuatan sendiri, jauh dari Tuhan. Ingat saudara. Jadi semua kalau orang cinta dagang, cinta uang. Ingat firman Tuhan dalam 2 Timotius ya. Kalau cintakan uang itu akar segala jenis kejahatan, itu bahaya saudara. Jadi berarti kalau sudah cintakan uang, dia jauh dari Tuhan, itu bisa berdampak. Saya mau baca 1 Timotius pasal 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ini jelas. Oleh karena buat Bapak, Ibu, Saudara semua yang bisnis dagang, marilah kita tempatkan Tuhan Yesus nomor 1. Ya, kalau kita tempatkan Tuhan Yesus nomor 1, Tuhan akan cukupkan yang lain. Jangan dibalik. Jangan dibalik uang nomor 1. Kalau uang nomor 1, itu cintakan uang, itu akar segala jenis kejahatan. Dan nanti ujung-ujungnya binasa Bapak Ibu. Buat apa? Firman Tuhan katakan di dalam Matius 16:26, saya mau baca. Matius 16 ayat 26, demikian firman Tuhan. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Gak mau saudara nyawa kita dibeli dengan uang. Binasa dalam neraka buat selamanya. Tidak. Lebih bagus kita apapun kita bersyukur kepada Tuhan. Andalkan Tuhan. Matius 6 ayat 33. Carilah dulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Jadi arti nomor 1 Tuhan. Semua yang kita bisnis di dunia ini, dunia miliknya milik Tuhan loh ya. Tapi dikuasai oleh iblis. Bahaya saudara. Ya, kalau kita benar cintakan uang, dunia ini dikuasai oleh iblis. Di dalam 1 Yohanes pasal 5:19, bahwa kita berasal dari Allah, tapi dunia sudah dikuasai oleh iblis. Coba kita baca. Ya. 1 Yohanes pasal 5:19, kita tahu kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Jadi kalau saudara penuh dengan dagang, bisa lupa Tuhan, lupa doa, ya, sampai lupa segala-galanya, malah lebih ingat kepada kejahatan, ingat kepada hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, ingat dosa, lupa sama Tuhan, hancur saudara. Tapi mari kita melalui firman Tuhan, kita mau kembali kepada Tuhan, kita mau cinta Tuhan Yesus. Kita tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Karena semua karena anugerah Tuhan. Biar hari ini hari kita melangkah.
melangkah bersama dengan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Oh, besar, besar anugerahnya, amin, haleluya. Oh, besar, besar kuasanya, amin, haleluya. Tak terhitung, tak terhingga kasih-Nya, amin, haleluya. Oh, besar, besarlah kasih Allah, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu, biar gaya hidup kita, kualitas hidup kita, paradigma kita jangan salah langkah, tapi serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Perdagangan, bisnis, kegiatan apapun, pelayanan, nomor satu Tuhan di atas segala-galanya. Berharap kepada Tuhan. Kalau kita berharap kepada Tuhan, Yeremia 17 ayat 7 dan 8, diberkatilah orang berharap dan mengandalkan Tuhan. Bukan dunia nomor satu, karena dunia akan lenyap, tapi bagi orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, doa saya menyertai Bapak Ibu dalam dagang, dalam pelayanan, dalam apapun juga. Yesus tempatkan di atas segala-galanya. Penyertaan yang sempurna dari Tuhan Yesus akan memberkati dan menyertai kita semua. Amin. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.